Halo viewers, bareng Eddie Clipper lagi di sini. Bagaimana kabar dompet kalian? Masih isi KTP doang? Atau memang nggak punya dompet? Eddie Clipper ingatkan untuk selalu hati-hati aja ya, karena copet akan selalu ada di mana saja. Apalagi kalau kamu lagi banyak duit. Oke, untuk kali ini, gue mau ngasih klip dan review tentang sebuah film yang berjudul The Take atau The Ambil. Mungkin gitulah kira-kira. Mengisahkan tentang seorang copet dengan level yang pro bernama Mike yang ketiban apes ketika mencopet seorang teroris. Dari kelakuannya tersebut, Mike menghadapi masalah serius dengan para komplotan teroris kelas kakap itu. Lalu seperti apa perjuangan Mike untuk terbebas dari para teroris tersebut? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita pun diawali oleh kelakuan Mike dan seorang rekan wanitanya di kawasan kota Paris, di mana pada saat itu, wanita yang bernama Neneng sedang mengalihkan perhatian orang-orang. Tak tanggung-tanggung, Neneng yang tanpa pakaian berjalan memamerkan tubuhnya di kerumunan orang-orang. Jelaslah, mubadir kalau gak dilihat. Sementara Mike yang seorang pencopet langsung melakukan aksinya. Dengan mudahnya, Mike mengambil dompet dan benda berharga orang-orang. Singkat cerita, setelah melakukan aksinya, Mike dan si Neneng membagi hasil. Kemudian, si Neneng yang bagaikan cuma sekali dipakai kerja maksudnya, dibiarkan terbawa kereta keluar kota. Terlihat si Neneng pun kesal karena ia sudah ditipu Mike yang menjanjikannya berlibur. Tanpa terasa, siang berganti malam. Di sebuah rumah, seorang pria bewok sedang mempersiapkan sebuah bom untuk aksi terornya. Dengan bom yang tersimpan dalam sebuah boneka, si bewok berhasil membujuk pacarnya yang bernama Zoe untuk menyimpan bom tersebut di sebuah gedung. Terlihat Zoe pun ragu untuk melakukannya. Tapi menurut si bewok, gedung yang menjadi targetnya itu sedang kosong. Mendengar perkataan tersebut, Zoe akhirnya menuruti perintah si AA bewok yang sangat ia lope tersebut. Setelah timer di bom sudah diatur, Zoe bergegas prepare untuk aksinya itu. Singkat cerita, dengan penyamarannya, Zoe langsung masuk ke sebuah gedung yang akan ia ledakan. Setelah menyimpan bom, Zoe melihat karyawan sedang berada di sana. Melihat keadaan tersebut, Zoe pun tidak tega jika gedung tersebut ia ledakan. Kemudian, Zoe akhirnya membawa kembali tas berisi bom itu keluar gedung dan membatalkan semua rencananya. Kembali ke Mike. Di malam itu, ia pergi menemui seorang penadah bernama Baba. Tujuannya tak lain untuk menjual semua hasil nyopetnya. Setelah mendapatkan harga yang disepakati, terlihat Mike pun senang. Kemudian, sambil menikmati hasil nyopetnya, Mike duduk santuy sambil mencari mangsa lagi. Di tengah banyaknya orang yang bisa ia jadikan target, mata Mike tertuju dengan tas yang dibawa oleh Zoe. Ia pun mengira, isi dalam tas Zoe pasti barang-barang mahal. Mamam tuh mercon. Sementara itu, Zoe dimarahi si bewok. Karena apapun alasannya, Zoe harus menyimpan bom tersebut di gedung tadi. Akan tetapi, Zoe kekeh tak mau melakukannya dan berniat untuk membuangnya saja. Mike si copet benar-benar licin untuk hal nyomot barang orang. Zoe pun panik saat melihat tasnya sudah menghilang, karena tas itu berisi bom. Di sisi lain, si bewok ternyata sedang bersama atasannya. Setelah mendengar obrolan si bewok, si bos pun menyuruhnya untuk mencari Zoe. Sementara Mike yang sudah berhasil mendapatkan tas, langsung mengantongi HP milik Zoe. Lalu, ia membuang boneka dan tasnya itu di tempat sampah. Tanpa diduga, bom akhirnya meledak. Meskipun Mike selamat, ia pun tak menyangka bahwa tas yang ia bawa berisi bom, hingga menimbulkan banyak korban. Kembali ke si bos. Kedua penjahat ini terlihat kaget saat mendengar berita ledakan barusan. Tapi rupanya,
mereka tetap senang. Karena meskipun di luar rencana, setidaknya mereka sudah membuat kekacauan. Lalu, si bos menyuruh anak buahnya untuk mengirim teror susulan. 6 heures, on va mettre cette ville à genoux. Rupanya, mereka kembali mengancam kota akan dilumpuhkan 36 jam lagi. Kabar itu pun langsung direspon kepala intelijen yang bernama Victor. Dalam sebuah konferensi pers, Victor mengatakan bahwa ia akan berusaha memburu para teroris. Ia pun khawatir, karena 36 jam lagi adalah hari kemerdekaan negara Perancis, yang tentunya akan ada parade besar-besaran. Sementara itu, dari ledakan bom tadi, para intel sudah mengetahui identitas Mike dari CCTV. Mereka pun akhirnya tahu riwayat Mike yang seorang buronan di 4 negara. Kemudian, mereka memerintahkan seorang agen yang bernama Sean untuk memburunya. Akan tetapi, Sean harus menangkapnya secara diam-diam. Karena jika sudah terbukti Mike pelakunya, mereka akan menyerahkannya ke polisi. Tanpa berlama-lama, Sean pun segera beraksi. Dengan arahan dari rekannya, Sean diarahkan ke sebuah apartemen tempat para imigran yang menjadi tempat tinggal Mike, yang seorang warga Amerika. Di saat itu pula, Mike merasa kaget saat mengetahui ia ternyata sedang dicari polisi. Ia pun segera prepare untuk bergegas kabur dari apartemennya. Rupanya, dugaan Mike benar. Si tinggi besar itu ternyata sedang memburunya. Hampir saja, Mike berhasil tertangkap. Ia pun melanjutkan pelariannya dengan menyamar. Tanpa diduga, Sean berhasil menangkap Mike untuk ia interogasi di rumah Sean. Di sisi lain, Zoe terlihat syok karena merasa bersalah telah membunuh banyak orang. Tak lama kemudian, si bos dan para kroconya akan menemui si bewok. Mengetahui keadaan bahaya tersebut, si bewok menyuruh Zoe untuk segera pergi lewat pintu belakang. Dirasa keadaan sudah aman, Zoe pun akhirnya kabur. Kembali ke Mike yang sedang diinterogasi. Pada saat itu, ia disuruh Sean mengatakan di mana bom selanjutnya akan diledakkan. Jelas saja, Mike tidak mungkin tahu. Mike pun menjelaskan apa yang sebenarnya ia alami. Tapi tetap saja, Sean tidak semudah itu percaya. Sementara itu, si bos mencari keberadaan Zoe dengan melacak HP-nya. Karena HP milik Zoe dipegang Sean, kedua penjahat ini bergegas untuk menuju rumah Sean. Singkat cerita, para penjahat itu pun tiba. Kemudian, dengan berpura-pura mengantarkan paket, mereka berusaha masuk ke rumah Sean. Sementara Sean yang curiga dengan gelagat mereka langsung menemuinya. Di saat itu pula, Mike berusaha kabur. Dengan mudahnya, Mike menemukan pintu rahasia untuk kabur. No problem. Rupanya, Sean cukup kewalahan menghadapi kedua penjahat ini. Lalu, karena seorang sudah memanggil polisi, para penjahat itu pun akhirnya bergegas kabur. Setelah beberapa saat, si bos mengumpulkan anggotanya untuk menyusun rencana. Si bos pun menyuruh mereka untuk menebar ancaman bom ke kantor pemerintahan.
Sementara peralatan bom, si bos perintahkan untuk disimpan di rumah ibadah. Karena jika keadaan kota sudah kacau, rencana aslinya untuk merampok bank akan mudah. Dengan kata lain, mereka akan memfitnah para imigran di kota Perancis. Tak lama kemudian, Victor mendapat kabar ancaman bom tersebut. Lalu, seorang asistennya mengatakan bahwa ia sudah meminta bantuan kepada seorang kepala tim khusus. Lalu, Victor pun langsung memanggil orang itu. Tak lama kemudian, orang itu pun datang. Dan ternyata, ia adalah si bos. Tanpa berlama-lama, Victor menyuruh si bos untuk segera melakukan penyisiran di sekitaran pusat kota. Kali ini, si bos memanfaatkan misi tersebut untuk melakukan fitnah kepada para imigran, di mana seorang anak buahnya menyimpan bom yang sudah ia siapkan. Dengan cara tersebut, semua masyarakat akan membenci para imigran ini. Terlihat si bos pun senang dengan bibit kekacauan yang mulai terjadi di sana. Di sisi lain, Mike berusaha sembunyi di tempat Baba si penadah. Sesampainya di sana, ia meminta Baba untuk memberikan tempatnya bersembunyi. Terlihat Baba pun kesal karena Mike terlibat dengan para teroris. Tapi pada akhirnya, Baba memberikan tempat untuk bersembunyi. Akan tetapi, si Baba malah melaporkan Mike ke badan intelijen. Mengetahui hal tersebut, si asisten pun menyuruh tim rapid untuk segera ke tempat Baba. Tak lama kemudian, si bos dan para keroconya tiba di toko Baba. Mike yang mendengar kedatangan mereka pun berusaha untuk kabur dari persembunyiannya. Kemudian, ia berusaha keluar dengan menjebol tembok yang sudah rapuh. Sesaat sebelum pergi, Mike pun tahu bahwa Baba telah menjebaknya. Hampir saja Mike tertangkap komplotan si bos. Lalu, si bos pun menyuruh anggotanya untuk memburu Mike yang sudah kabur. Book 6 en position. Untung saja, Sean datang tepat pada waktunya. Hingga Mike pun akhirnya selamat. Saat dalam perjalanan, Sean dihubungi rekannya tentang keberadaan Zoe di apartemen seorang aktivis. Rupanya, mereka telah melacak lokasi teman Zoe tersebut dari data ponsel milik Zoe yang pernah menghubunginya. Kemudian, si Pirang mengatakan bahwa pelaku teror bom adalah orang imigran. Sementara menurut Sean, para teroris ini adalah orang Perancis, seperti yang menyerangnya tadi. Karena si Pirang tak percaya, Sean pun kesal dan mengabaikan panggilan mereka. Singkat cerita, Sean pun tiba di apartemen milik ketua aktivis itu. Kemudian, mereka pun bergegas mencari ruangan tempat para aktivis menyembunyikan Zoe. Akhirnya, Zoe berhasil ditemukan. Zoe yang sudah terpojok pun berusaha mengancam Sean. Dengan mudahnya, Sean bisa membalikan keadaan. Lalu, Sean meminta Zoe untuk mengatakan di mana lokasi pengeboman selanjutnya. Karena Zoe tidak mengetahuinya, ia menyuruh Sean untuk menemui si bewok saja yang seorang perakit bom. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas ke tempat tinggal si bewok. Briar, bring them in. No time. Heading in now. You are way off the reservation. Tanpa diduga, mereka berpapasan dengan si bos yang juga mengejar Zoe. Untung saja, Sean berhasil selamat dari serangan si bos. Ketika di tengah perjalanan, mereka melihat keadaan kota sudah kacau. Rupanya, usaha adu domba si bos sudah berhasil. Tak lama kemudian, Sean sudah tiba di rumah si bewok. Lalu, mereka pun langsung menuju ke kamarnya. Get her out of here. Betapa kagetnya mereka saat melihat si bewok sudah mati bunuh Dirham. Sean pun berusaha memeriksa kematian si bewok tersebut. Dan tanpa diduga,
Sean menemukan bukti bahwa si bewok ternyata adalah seorang anggota Rapid. Ia pun heran, kok bisa-bisanya tim khusus terlibat dengan kasus teroris ini. Kemudian, Sean langsung melaporkan penemuannya itu kepada si Pirang. Dan ia pun yakin bahwa semua kekacauan ini berasal dari tim Rapid, bukan dari para imigran. Terlihat si Pirang pun tak menyangka ada pengkhianat di keamanan negara. Di keesokan harinya, si Pirang melaporkan kabar Sean itu kepada Victor. Si Pirang pun berniat untuk menyerahkan Mike dan Zoe sebagai saksi kejahatan dari tim Rapid. Kemudian, si Pirang pun mengatakan keberadaan Mike dan Zoe yang kini bersama Sean. You owe me. Tanpa diduga, Victor akhirnya membunuh si Pirang. Rupanya, selama ini Victor adalah dalang dari aksi si bos dan tim Rapid. Kemudian, ia menyuruh si bos untuk membunuh mereka di tempat yang sepi. Tak cuma itu, Victor pun memerintahkan si bos untuk menggiring massa ke bank sentral. Perintah itu pun langsung dilakukan si bos dengan membuat hashtag di medsos agar massa berkumpul di sana. Kembali ke Sean, jemputan Victor pun kini mendatangi Sean dan yang lain. Ketika sedang OTW, Zoe curiga dengan seorang anggota yang seperti kerocos si bos. Apalagi saat Sean melihat tato di tangan seorang polisi. Untung saja, Sean dan yang lain berhasil mengalahkan mereka. Di tengah kerusuhan yang mengarah ke bank, Victor seolah sedang berusaha mengamankan situasi. Ia pun memerintahkan tim Rapid untuk menjaga keamanan bank. Padahal, niat aslinya adalah untuk merampok bank itu sendiri. Sementara itu, dari semua yang menimpanya, Sean pun merasa bahwa Victor si kepala intelijen adalah dalang dari semuanya. Dan bukannya teroris, tapi untuk rencana pencurian berskala besar. Akan tetapi, rekannya masih saja tak percaya dengan sangkaan Sean. Hingga pada akhirnya, Sean pun akan bergerak sendiri untuk menggagalkan rencana Victor tersebut. Tanpa berlama-lama, si bos dan anak buahnya bergegas melakukan transfer data dari bank nasional itu. Di sisi lain, Sean bersiap untuk bergegas ke bank dengan menyamar. Lalu, ia menyuruh Zoe dan Mike untuk tetap menunggunya di mobil saja. Akan tetapi, Zoe dan Mike tak bisa tinggal diam. Zoe pun mengajak Mike untuk membantu Sean. Lalu, dengan menyusup kepada para pendemo, mereka mengajak massa untuk masuk dan menjebol bank. Saat kekacauan sudah di dalam bank, Sean bergegas ke tempat si bos. Now! Melihat banyak temannya yang tewas, si bos meminta bantuan kepada Victor. Akan tetapi, Victor yang seorang kepala amanan tak mau membantunya, karena bisa berpengaruh kepada karirnya. Mendengar pernyataan tersebut, si bos pun marah. Kembali ke Sean, melihat uang versi digital sudah diambil si bos, ia menyuruh Mike untuk mencopet flashdisknya. Mendengar perintah Sean tersebut, Mike pun bergegas melakukannya. Di sisi lain, si bos berusaha keluar bank dengan menembus para pendemo. Akan tetapi, ia baru sadar bahwa flashdisk yang ia bawa sudah menghilang.
Si bos yang tahu flashdisknya ada yang nyopet berusaha melakukan ancaman. Tapi sialnya, Zoe malah menjadi tawanannya. Sementara Mike yang khawatir dengan Zoe tak punya pilihan lain selain menyerahkan flashdisknya saja. Tapi karena Mike sedang diincar polisi, keamanan yang lain pun kini mengancamnya. Kemudian, Victor memerintahkan keamanan untuk memburu Mike. Sementara itu, Sean yang tertembak di lengannya berhasil selamat dan bergegas mencari Mike. Di keesokan harinya, Victor mendatangi Baba dan memaksanya untuk memancing Mike agar menemui Victor. Baba yang diancam pun mau tak mau akan melakukannya. Singkat cerita, Baba menyuruh Mike COD-an untuk mendapatkan paspor ke Brazil, yang tentunya sangat Mike butuhkan untuk kabur. Dan tanpa Mike ketahui, ia ternyata dijebak Baba lagi. Terlihat Mike pun kaget melihat orang yang menjadi biang masalah berada di hadapannya. Kemudian, Victor mengatakan akan memberikan paspor tersebut dan menjanjikan uang, asalkan ia mendapatkan flashdisknya. Hingga pada akhirnya, Mike yang setengah takut pun memberikan flashdisk tersebut. Lalu, Victor membawa Mike untuk mengambil uang yang ia janjikan. Akan tetapi, Victor hanya menjebaknya saja. Get in there. Oh, this guy? Tepat pada waktunya, Sean dan asisten Victor sudah merencanakan aksi penangkapan ini. Dan untungnya, Mike yang memakai rompi anti pelor akhirnya selamat dari tembakan Sean tadi. Hingga pada akhirnya, Victor si biang kekacauan pun berhasil tertangkap. Karena semua masalah sudah teratasi, berarti film pun sudah selesai. I go from here. I didn't even get the money. The CIA gonna reimburse me? Sangat menegangkan sekali bukan? Semua kekacauan ini berawal dari Victor yang ingin merampok bank. Ia pun bekerja sama dengan kepala tim elit yang bernama Rapid untuk membuat kekacauan dengan bom sebelum melakukan pembobolan bank. Karena dengan cara itulah, tim Rapid akan dengan mudah mendapatkan akses ke dalam bank yang menjadi targetnya. Dan tanpa diduga, Mike si copet terlibat dengan aksi bom Victor tersebut, yang hingga pada akhirnya, ia bersama agen Sean berhasil menggagalkan rencana Victor. Dan menurut Ed Clipper, film ini cocok diberi judul The Copet Feel Like Hero. Sementara pesan di film ini adalah, jangan mengambil hak orang lain, karena sebaik-baiknya copet adalah copet yang tak pernah nyopet. Segitu saja untuk klip dan review film kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.